Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah membela orang-orang yang percaya kepada Dia dan tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ada berbagai pergumulan, ada berbagai masalah, persoalan, dan tantangan yang seringkali harus kita hadapi. Iblis pun selalu bekerja dan berjuang untuk menghancurkan setiap manusia, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara tidak heran kalau manusia semakin terpuruk, manusia semakin hancur, dan manusia semakin bobrok, semakin terikat dan dibelenggu oleh tabiat dosa. Tetapi saudara, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan Tuhan, tidak akan dibiarkan dan diabaikan oleh Tuhan. Tetapi Allah berbuat, Allah bertindak, Allah membela orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya saudara, alangkah pentingnya kita berjalan dan melangkah dalam iman ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena oleh imanlah Allah akan bertindak dalam kehidupan kita. Oleh imanlah Allah akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, di dalam video renungan ini kita akan bersama belajar bagaimana kita menjalani hidup kita dalam iman, dan apa yang akan Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang menjalani hidupnya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan harapan saudara, setelah mendengarkan renungan ini, setiap saudara hidup dalam iman, menjalani hidup saudara dalam iman, dan kemudian saudara akan mengalami dan menyaksikan pembelaan dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Roma pasal yang ke-10, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan
penjelasan dan pembacaan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Roma pasal 10 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan saudara, Paulus di dalam konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara menegaskan bahwa orang-orang atau umat-umat Tuhan seharusnya hidup dan menjalani kehidupannya di dalam iman. Dan Paulus menegaskan bagaimana hidup di dalam iman, di mana pada intinya yang ditegaskan oleh Paulus di sini saudara, bahwa orang yang hidup dalam iman adalah orang yang percaya penuh kepada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada logika, tetapi kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya ayat 6 dan ayat 7 Paulus berkata, jangan katakan dalam hatimu siapa yang akan naik ke sorga untuk membawa Yesus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut untuk membawa Yesus naik dari antara orang mati. Itu pertanyaan secara logika. Tetapi seharusnya orang yang hidup dalam iman meyakini sepenuhnya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ke-8 dia berkata, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat
kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Maksudnya saudara, perkatakan sesuai dengan kata firman dan yakini sesuai dengan apa kata firman. Yakini itu di dalam hatimu. Beriman sesuai dengan firman Tuhan dan memperkatakannya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh Paulus di sini kepada umat Tuhan, bahwa mereka harus hidup dalam iman dan percaya dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan firman itu benar, dan memperkatakan dalam mulutnya bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan kemudian ayat 10 Paulus menegaskan saudara, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika umat-umat Tuhan sudah hidup meyakini firman Tuhan sepenuhnya di dalam hatinya dan memperkatakan keyakinannya sesuai dengan firman Tuhan, maka orang itu dibenarkan. Orang tersebut dibenarkan, kata Paulus. Jadi bagaimana seorang anak Tuhan hidup, menjalani hidupnya dalam iman? Bagaimana saya dan saudara menjalani kehidupan kita dalam iman, saudara? Kita harus mempercayai kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu terkadang tidak sesuai dengan logika. Sama seperti tadi Paulus berkata, jangan katakan siapa yang akan membawa Yesus turun atau siapa yang akan membawa Yesus naik dari dunia orang mati, tetapi katakan sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana kita berjalan dan melangkah dalam iman di dalam perjalanan hidup kita, saudara? Yakini firman Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan logika, dan perkatakan firman Tuhan sekalipun sulit diterima logika. Dan dengan begitu maka ayat 10 tadi dikatakan kita dibenarkan ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, meyakini dan memperkatakan firman Tuhan. Dan kemudian saudara, hal kedua yang saya rindu kita renungkan malam hari ini adalah apa yang akan Tuhan kerjakan, lakukan dalam hidup orang-orang, anak-anaknya yang melangkah dan menghidupi iman, melangkah sesuai dengan iman, percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan? Kita lihat ayat yang ke-11, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Wow, saudara, betapa dahsyatnya jaminan firman Tuhan kalau saya dan saudara hidup dalam iman, hidup mempercayai firman Tuhan, hidup memperkatakan firman Tuhan, bukti kita percaya kepada Allah. Maka firman Allah berkata, di ayat 11 tadi dikatakan, kitab suci berkata, bukan manusia, saudara, yang memberi jaminan itu, tetapi kitab suci, firman Allah yang memberi jaminan itu, dan berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sungguh dahsyat jaminan firman Tuhan bagi kita, saudara, bahwa ketika kita hidup dalam iman, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka firman-Nya menjamin, Dia menjamin bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Apapun situasi, apapun keadaan kita, firman Allah menjamin kalau kita melangkah dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan, saudara. Mungkin saat ini dalam kondisi kehidupan saudara, dalam keadaan saudara, orang-orang merendahkan saudara, orang-orang tidak menganggap saudara. Tetapi dengar, Allah tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan kalau saudara hidup dalam iman. Sekalipun mungkin saat ini saudara dianggap orang rendah,
tidak berguna, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi jika saudara melangkah dan hidup dalam iman, firman Allah berkata bahwa saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara, saya melihat dalam kehidupan saya, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan pribadi, saya benar-benar menyaksikan bahwa Tuhan tidak mengizinkan orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Salah satu contoh, saudara, di dalam pelayanan, ketika dulu saya merintis pelayanan, dan kemudian dalam proses merintis pelayanan itu, saya seringkali mendengar kata-kata yang merendahkan, dan kadang yang menyedihkan, saudara, bahwa kata-kata yang merendahkan itu bukan dari orang-orang lain, malah dari orang-orang yang sudah bergereja, orang-orang yang gereja yang dimana mereka beribadah, gereja itu sudah mandiri, gereja itu sudah besar, dan kata-kata itu keluar dari mulut mereka. Mereka berkata bahwa gereja yang saya bawa, organisasi yang saya bawa saat saya merintis, mereka berkata bahwa gereja itu tidak jelas, tidak akan ada orang yang datang. Bahkan ketika ada orang yang datang, mereka malah menghasut supaya orang yang datang ini undur, dengan mengatakan bahwa gereja ini sesat, gereja ini tidak jelas. Saudara, begitu menyedihkan mendengar kata-kata itu, terlebih lagi kata-kata itu keluar dari orang-orang yang bergereja. Tetapi saudara, ada satu keyakinan di hati ini, bahwa satu saat Tuhan akan membuktikan bahwa Dia yang kulayani, gereja ini gerejanya, dan Dia akan campur tangan dan menyatakan mujizatnya, sehingga melalui gereja ini akan banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, dalam prosesnya saya melihat bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan benar-benar menyatakan mujizatnya, dan Dia tidak mengizinkan saya sebagai hambanya dipermalukan. Dia tidak mengizinkan gereja yang saya bawa dipermalukan. Tuhan membuktikan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak Dia izinkan dipermalukan, saudara. Dan di sisi lain, saudara, dalam hidup pribadi saya, waktu saya merintis, saya masih lajang, dan kemudian 4 tahun saya merintis, lalu kemudian saya menikah. Keluarga-keluarga berkata, apa yang akan kalian makan? Terlebih keluarga-keluarga yang pegawai negeri, keluarga-keluarga yang berhasil dalam usahanya, mereka seringkali mengeluarkan kata-kata yang merendahkan. Nanti makan apa? Ketika saya bawa istri saya ke pelayanan, mereka berkata, nanti kamu diberi makan apa oleh dia, dan seterusnya dan seterusnya, saudara. Mendengar itu, saya tidak sakit hati, tetapi malah muncul iman bahwa satu saat Tuhan akan membuktikan pembelaannya bagi hambanya, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Satu saat Tuhan akan membuktikan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dan benar, saudara, seiring berjalan pelayanan dan Tuhan menyatakan campur tangannya, pada akhirnya saya melihat keluarga-keluarga malah akhirnya menjadikan tempat kami tempat mengadu, tempat bercerita, tempat mencari jalan keluar, tempat memohon pertolongan. Dan sekarang mereka mengakui bahwa dahsyat Tuhan yang kusembah, yang aku percayai, Tuhan tidak mengizinkan aku dipermalukan. Dan kemudian tadi gereja-gereja atau jemaat-jemaat di gereja yang tadinya merendahkan, sekarang mereka malah berkata,
Sekarang gereja kalian lebih maju dari gereja kami. Saudara, apa yang terjadi atas semuanya itu? Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ada mujizat Tuhan yang bekerja. Ada Allah yang campur tangan dan tidak mengizinkan orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Itu jaminan firman Tuhan di ayat yang ke-11 ini, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara, apapun keadaan hidup saudara, kalau saudara hidup dalam iman, saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Allah campur tangan, Allah membela hidup saudara dan tidak mengizinkan saudara yang percaya untuk dipermalukan. Dia akan membuktikan pembelaannya atas kehidupan saudara. Saudara, apa alasannya atas jaminan firman Tuhan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan? Kita akan belajar di ayat 12 dan 13, saudara, bahwa ada 3 alasan bahwa orang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Alasan yang pertama ada di ayat 12, saudara. Setelah di ayat 11 dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, ayat 12 diawali kata sebab. Sebab. Jadi diberi alasan kenapa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi alasan pertama, saudara, orang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara, jika kita percaya kepada Dia, tidak akan diizinkan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Saudara, pada masa itu, antara orang Yahudi dan orang Yunani, ada perbedaan status yang saling menganggap bahwa status mereka lebih tinggi. Orang Yahudi menganggap diri mereka adalah orang yang beragama, orang yang rohani, dan menganggap orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani itu adalah orang kafir, orang najis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan di sisi lain, orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka lebih berpendidikan, lebih terpelajar, yang kuat dalam filsafat, mereka malah menganggap orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak logis. Jadi kedua kelompok ini, saudara, menganggap mereka lebih unggul satu dari yang lain. Tetapi di sini firman Allah berkata bahwa bukan orang yang kelihatan rohani, bukan orang yang kelihatan cerdas yang akan dibela oleh Tuhan, yang akan tidak diizinkan oleh Tuhan dipermalukan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, itulah yang tidak akan diizinkan dipermalukan. Itu sebabnya di ayat 12 dikatakan tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Bukan lagi status ini dan status itu yang akan membuat orang tersebut lebih utama, lebih unggul. Tetapi, saudara, imanlah, keyakinanlah, kepercayaanlah yang membedakan. Bukan lagi status agama, bukan lagi status kecerdasan, pendidikan, dan sebagainya, tetapi imanlah yang akan membedakan orang tersebut. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan, karena tidak ada lagi perbedaan. Tuhan tidak lagi membeda-bedakan, tapi orang itu apakah dia percaya kepada Tuhan, itu yang akan membedakan. Apakah orang itu tersebut hidup dalam iman, itulah yang akan membedakan. Jadi saudara, siapapun saudara, apapun status saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak.
Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, apapun status saudara, Tuhan akan membela saudara. Sekalipun saudara dianggap rendah oleh orang lain, sekalipun saudara tidak dianggap, sekalipun di tengah keluarga saudara seringkali direndahkan, tidak dihitung oleh karena keadaan saudara, oleh karena ekonomi saudara, saudara tidak dianggap dan tidak dihitung. Dengar saudara, kalau saudara hidup dalam iman, kalau saudara sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara, maka dengar, tidak ada lagi perbedaan. Tuhan tidak lagi membeda-bedakan saudara. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Yang membedakan adalah iman. Apakah saudara hidup dalam iman atau tidak? Saudara tidak akan diizinkan, dipermalukan kalau saudara hidup dalam iman. Ada satu kisah saudara, di mana satu kali ada seorang muda. Dia adalah seorang youth di satu gereja. Dan anak muda ini bisa dibilang orang yang miskin, berasal dari keluarga miskin. Dia datang ke gereja dan kemudian dia pakai sepatunya punya mulut, kata orang. Artinya apa? Sepatu itu sudah robek saudara. Bahkan kadang-kadang itu menjadi bahan sindiran. Tetapi anak muda ini tidak lemah ketika dia disindir oleh karena keadaannya. Tetapi dia tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan sebagai bukti dia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Pada akhirnya orang muda ini menjadi pengusaha yang sukses sekali. Orang muda ini menjadi pengusaha yang go internasional. Dan akhirnya orang muda ini banyak membantu pekerjaan pelayanan. Dia membangun banyak gereja dan sebagainya dan sebagainya. Ketika anak muda ini hidup dalam iman, Tuhan membela dia. Tuhan tidak mengizinkan dia dipermalukan. Imannya itu yang membedakan dia saudara. Sekalipun dia orang rendah, tetapi itu tidak masalah saudara. Bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Sekalipun dia orang miskin, bukan itu yang dilihat oleh Tuhan, tapi imannya lah yang dilihat oleh Tuhan. Ketika dia hidup dalam iman, Tuhan menyatakan pembelaannya dan menjadikan anak muda ini berhasil. Dan akhirnya orang-orang yang dulu mengejek dia saudara malah sekarang mengakui bahwa dia orang yang berhasil. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua saudara, masih ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dan yang kedua, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Alasan kedua, kenapa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, karena dikatakan di sini karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Yang mau ditegaskan di sini adalah otoritas dan kuasa Allah. Kata yang digunakan di sana, Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, adalah kata yang menunjukkan kuasa Tuhan. Bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu berotoritas, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dengar saudara, jika saya dan saudara hidup dalam iman, maka Allah yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala sesuatu mungkin bagi Dia. Itu sebabnya Dia berkata bahwa kalau kita percaya kepada Dia, kita tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Dia berkuasa saudara, karena Dia berotoritas. Kalau seorang mungkin berkata kepada saudara, jangan takut, kalau masih ada saya tidak akan mengizinkan engkau dipermalukan, maka saudara, perkataan itu belum tentu bisa dipegang, karena dia atau orang tersebut adalah orang yang terbatas. Dia manusia. Kalau masalah kita besar, mungkin dia tidak akan sanggup untuk menjamin dan menolong kita. Bahkan dia sendiri punya masalah dalam hidupnya.
Tetapi kalau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berotoritas yang berkata bahwa Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan, maka perkataan itu bisa dipegang, saudara, karena memang Dia berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sebesar apapun masalah saudara, Dia Allah yang berkuasa menyelesaikan masalah saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Separah apapun penyakit saudara, Dia Allah yang berkuasa menyembuhkan saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Sehancur apapun keadaan ekonomi saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk campur tangan memulihkan ekonomi, usaha saudara, pekerjaan saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Itu sebabnya saudara, percayalah kepada Dia, karena Dia berotoritas, Dia berkuasa. Kemudian yang terakhir, alasan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan, masih ayat yang ke-12 saudara. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kemudian saudara yang terakhir, Allah yang satu itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kenapa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan? Karena Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Saudara, Allah itu Allah yang kaya. Kaya dalam segala perkara. Tidak ada yang kurang pada Dia. Sehingga saudara, dalam segala perkara yang kita alami, kekayaan Allah akan sanggup menyelesaikan semuanya. Itu sebabnya Dia berkata bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang kaya. Saudara, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, hanya dikatakan bahwa Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Maka dari terjemahan ini kita bisa berpikir bahwa kata kaya di situ adalah kata keterangan. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, maka gramatika dari kata kaya di sana itu sebenarnya adalah kata kerja partisip yang menegaskan bahwa Tuhan menyatakan kekayaannya secara terus-menerus bagi orang yang berseru kepada Dia. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan itu bukan hanya kaya, tetapi Dia menyatakan kekayaannya bagi kita. Ketika kita hidup dalam iman dan kita buktikan iman kita itu dengan berseru kepadanya, maka Allah itu akan menyatakan kekayaannya terus-menerus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara tidak akan diizinkan dipermalukan karena Allah itu kaya dan Dia akan menyatakan kekayaannya di dalam kehidupan saudara. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang kurang dari Tuhan? Kalau Dia Allah yang berotoritas, berkuasa, kalau Dia Allah yang kaya. Itu sebabnya saudara, orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan saudara, saat ini apapun keadaan kehidupan saudara, maka hiduplah dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan, dan dengan demikian saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang berotoritas. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di malam hari ini. Firman-Nya menjamin bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, karena Allah tidak pilih kasih. Kalau orang itu hidup dalam iman, siapapun dia, bagaimanapun statusnya, Allah membela dan tidak mengizinkan orang itu dipermalukan. Alasan kedua, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Dan kemudian Allah itu juga adalah Allah yang kaya bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Itu artinya saudara, sebagai aplikasinya, jika kita hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita dan tidak akan mengizinkan kita dipermalukan, karena Dia tidak pilih kasih. Apapun status kita hari ini, Tuhan membela kita. Dan karena Allah itu berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan karena Allah itu adalah Allah yang kaya,
dan akan menyatakan kekayaannya bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita raih janji firman Tuhan bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu yang dahsyat. Jaminan dan janji firman-Mu luar biasa bagi kami hari ini, Tuhan, di mana Engkau menjamin bahwa kami yang percaya kepadamu dan setiap orang yang percaya kepadamu, ya Tuhan, tidak akan Engkau izinkan dipermalukan. Engkau membela, dan alasan bahwa orang yang percaya kepadamu tidak akan dipermalukan karena Engkau Allah peduli, tidak membeda-bedakan siapapun kami. Kalau kami hidup dalam iman, Engkau membela kami. Dan karena Engkau Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun masalah kami, apapun penyakit kami, Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan. Dan karena Engkau Allah yang kaya dan akan menyatakan kekayaan-Mu bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Ajar kami melangkah dan terus melangkah dalam iman kepadamu, ya Tuhan. Inilah doa kami mau terapkan firman-Mu, kami mau raih janji-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan
tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah
kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anakmu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anakmu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkannya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, mohonkan kesembuhan daripadamu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam
kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini
Apapun yang menjadi profesi anak-anakmu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan
bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.